Bab ke-12, Lintah Darat. Sudah hampir seminggu Pak Jaya dirawat di rumah sakit, keadaannya pun sudah semakin membaik. Pak Jaya sudah boleh pulang besok ya, ucap dokter. Terima kasih dok, saya sudah bosan di sini, pingin cepat-cepat pulang. Ucap Pak Jaya dengan senyum terlukis di wajahnya. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya Papa sudah boleh pulang, terima kasih dokter. Iya sama-sama. Yang penting obatnya jangan lupa diminum tepat waktu ya Pak Jaya. Baik dok. Jawab Pak Jaya bersemangat. Keesokan harinya hari kepulangan Pak Jaya pun tiba. Mulan pun mendengar ada orang mengetok pintu kamar inap, kemudian dia pun membukanya. Halo dokter Mulan. Mas Seto kenapa kesini, sambil kelingak-celinguk mencari keberadaan seseorang. Mas Ibas tidak ikut dok, beliau sibuk di kantor, saya di sini untuk mengantarkan Pak Jaya pulang. Gak usah mas, saya dan papa bisa naik taksi. Siapa Mulan? Kenapa tidak diajak masuk? Ucap Pak Jaya. Saya supirnya Mas Ibas Pak, Mas Ibas menyuruh saya untuk mengantar bapak dan dokter Mulan pulang. Oh ya, perhatian banget nak Ibas dengan kita, walaupun dia sibuk dibelah-belahin nyuruh supirnya buat ngantar kita. Tunggu sebentar ya mas, kami hampir selesai berkemas-kemasnya. Baik Pak. Kemudian mau tidak mau Mulan pulang ke rumah menggunakan mobil Ibas diantar Seto, karena papanya terlihat bahagia dengan perhatian yang diberikan Ibas. Wah, mobilnya nyaman sekali ya, kalau kita naik taksi pasti tidak senyaman ini, ucap Papa Mulan. Papa istirahat saja, nanti Mulan bangunin kalau sudah sampai rumah, ucap Mulan. Papa sudah istirahat terus di rumah sakit, sekarang mau lihat-lihat pemandangan kota. Sambil melihat-lihat pemandangan kota dari balik jendela mobil. Tak lama pun mereka sampai di rumah, tapi ada kejadian yang tak terduga. Ada beberapa pria yang menyeramkan menggedor-gedor pintu rumah. Maira buka pintunya. Hutangmu sudah jatuh, tempo cepat bayar. Kalau tidak aku dobrak rumahmu, dan akan aku suruh kamu pergi dari rumah ini. Pa, jangan keluar dulu ya, biar Mulan yang bicara sama mereka. Mulan pun langsung keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Ada apa ini bapak-bapak? Kenapa menggedor-gedor rumah orang? Kamu siapa? Tanya pria yang berotot menakutkan. Saya pemilik rumah ini. Oh, kamu anaknya Maira? Bilang sama Maira hutangnya sudah jatuh tempo, segera dibayar. Memang berapa hutang Mama Maira, tanya Mulan penasaran. Ini lihat sendiri. Kemudian pria tersebut menyodorkan kertas yang berisi perjanjian hutang piutang kepada Mulan. Alangkah terkejutnya Mulan ketika mengetahui jumlah hutang Maira yang begitu banyak itu. Kalau dalam 3 hari Maira tidak bisa membayar hutangnya, maka saya tidak akan segan-segan menyita rumah ini. Ya jangan Pak, jangan sita rumah kami. Makanya cepat bayar. Ucap pria bertubuh besar dengan mata melotot. Insya Allah secepatnya saya bayar. Awas ya kalau bohong, 3 hari lagi kita kesini gadis cantik. Kemudian mereka pun meninggalkan rumah dengan catatan hutang di tangan Mulan. 285 juta. Untuk apa Mama Mair berhutang sebanyak ini? Aduh, gimana ini dapat uang dari mana sebanyak itu dalam waktu 3 hari? Kalau tidak aku bayar rumah ini akan disita. Mau hutang dan waktunya tidak cukup. Kalau sampai rumah ini disita, Papa pasti sangat syok. Apalagi Papa baru saja pulang dari rumah sakit. Ini rumah bersejarah bagi kami, kenangan ibu tertanam semua di sini. Tak ingin papanya khawatir, dia pun langsung menemui papanya di mobil. Jangan khawatir Pak, itu cuma orang salah alamat. Oh ya, Papa kira ada apa orang ramai-ramai datang ke rumah. Kemudian mereka masuk ke rumah dan berterima kasih kepada Seto karena sudah mengantar sampai rumah. Setelah mengantar papanya ke kamar, Mulan langsung menemui Maira. Ma, Mulan mau bicara. Mau bicara apa? Kalau nggak penting nggak usah jawab, Maira ketus. Mama, hutang begitu banyak buat apa? Emang kamu kira merawat orang sakit nggak butuh biaya banyak? Ya buat papamu, buat apa lagi? Bentak Maira. Mulan tahu Maira bohong karena selama ini yang membiayai bulanan dan pengobatan papanya adalah Mulan. Dia tahu Maira senang berhura-hura dan melakukan kehidupan yang hedon. Ma, Mulan minta tolong berhematlah. Manfaatkan uang bulanan yang Mulan kirim, jangan hutang-hutang lagi. Apa? Uang yang kamu kirim? Buat makan saja kurang,
Makanya cepat nikah sama orang kaya biar bisa menghidupi kita. Uang bulanan segitu saja kok dibangga-banggakan. Ya sudah terserah Mama, debt collector akan datang 3 hari lagi. Mama harus bayar hutang Mama. Tegas Mulan. Uang dari mana aku bayar sebanyak itu? Ya kamulah yang bayar. Lagian uangnya juga untuk biaya papamu juga. Ucap Myra dengan santainya. Mulan sudah tidak mau berdebat dengan ibu tirinya lagi. Dia pun pergi dan masuk ke kamar. Enak saja aku disuruh bayar. Sekarang syukurin kamu Mulan, makan tuh hutang yang banyak. Ucap Myra dengan senyum sinisnya. Entah Mulan harus bagaimana. Dia bingung menghadapi masalah yang terus bermunculan tersebut. Serasa kepalanya mau pecah bila memikirkan semua itu. Terus aku mau minta bantuan siapa? Rio? Nggak boleh. Nanti aku malah merepotkan dia. Antara gara-gara aku nggak bisa bayar, malah hubungan persahabatanku dengan Rio jadi renggang. Jalan satu-satunya aku harus menurunkan egoku dan menemui dia. Gak apa-apa Mulan ini demi Papa dan Leo. Kamu harus berkorban, tidak boleh egois. Pikir Mulan sambil memejamkan matanya. Keesokan harinya Mulan bertekad meminta bantuan kepada Ibas. Dia sudah terlanjur basah berurusan dengannya. Maka sekalian saja daripada dia pusing mau minta bantuan siapa. Kemudian dia pun berjalan menuju kantor Ibas. Benar ini kantornya, ucap Mulan sambil membaca tulisan yang sangat besar di depan kantor CV Mandiri Sentosa. Mulan pun masih berdiri saja di depan pintu utama tersebut. Ayo Mulan. Ayo. Gak apa-apa, gak masalah. Kamu harus hadapi semua ini. Ucap Mulan meyakinkan diri. Kemudian Mulan berjalan menuju tempat resepsionis. Permisi Mbak, Pak Baskaranya ada. Mbak siapa? Sudah janjian dengan Pak Baskara? Saya temannya. Belum sih, tapi saya mau ketemu dengan Pak Baskara sebentar saja. Bentar saya telepon sekretarisnya dulu ya. Siapa nama Mbak? Nama saya Mulan. Kemudian resepsionis menelpon sekretaris Ibas, dan sekretarisnya bilang kalau Ibas sedang rapat. Oh maaf Mbak, Pak Baskaranya sedang rapat jadi tidak bisa diganggu. Oh oke kalau begitu. Ucap Mulan lirih. Karena bingung harus bagaimana Mulan menunggu Ibas di ruang tunggu, sambil tengok-tengok siapa tahu ada pegawai yang dia kenal. Susah banget nemuin dia kalau butuh, tapi kalau nggak dibutuhkan muncul terus di hidup aku. Mulan pun menunggu Ibas sampai sore, tapi Ibas belum juga memperlihatkan batang hidungnya. Maaf Mbak, apakah Pak Baskara masih sibuk? Oh sepertinya beliau sudah pulang Mbak. Maaf aku lupa bilang sama Mbak. Ya udah, besok saya kesini lagi. Mulan pun pulang tanpa hasil. Tidak apa-apa, Mulan masih ada esok dan lusa. Pagi-pagi sekali Mulan sudah datang ke kantornya Ibas lagi. Dia menunggu di ruang tunggu kantornya. Kemudian dia lihat Ibas masuk ke dalam kantor, tapi dia sama sekali tak bisa memelah pegawai-pegawai yang menyambut Ibas. Mas Ibas, Mas. Dia pun berusaha memanggil nama Ibas tapi tidak berhasil. Ibas sempat berhenti kemudian dia jalan lagi. Kayaknya seperti ada yang manggil namaku. Kayak suara Mulan, mungkin aku hanya halusinasi. Ucap Ibas sambil jalan menuju ruangannya. Sampai siang Mulan menunggu Ibas, tapi belum juga bisa ketemu. Kemudian Seto masuk ke kantor untuk menjemput Ibas dan tidak sengaja Seto melihat Mulan. Dokter Mulan ya? Seto, alhamdulillah aku ketemu sama kamu. Benar Dokter Mulan, dokter kesini mau apa? Aku mau ketemu sama Mas Ibas, tapi susah sekali ketemu dengannya di sini. Iya memang susah sekali, kalau mau ketemu di sini, dokter kan tahu alamat rumahnya, kenapa nggak ke rumah saja? Hehe, kalau ke rumah aku malu sama bapak dan ibunya Mas Ibas. Oh begitu ya dok, ayo ikut saya kalau mau ketemu Pak Ibas. Beneran Mas, saya boleh ikut ketemu Mas Ibas? Bolehlah Mbak, mari. Mulan pun mengikuti Seto menuju ke ruangannya Ibas. Dalam perjalanan, dia berpikir apakah yang dia lakukan ini benar atau salah.